Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang beranggotakan ada Mbak Linda Narasisa, lalu ada Mbak Niken Dwi Astuti, selanjutnya ada Nina Dwi Setiani, dan yang terakhir saya sendiri. Yang pertama ada preformulasi. Apa itu preformulasi? Preformulasi adalah tahap pertama dalam pembentukan tablet atau aktivitas formulasi dengan pertimbangan yang hati-hati dari data preformulasi. Preformulasi penting bagi formulator untuk mendapatkan profil fisika kimia yang lengkap dari bahan-bahan aktif yang tersedia. Sebelum memulai suatu aktivitas perkembangan formula, seluruh informasi. Yang selanjutnya itu ada tujuan preformulasi. Apa sih tujuan preformulasi? Tujuan preformulasi itu untuk menyiapkan dasar rasional untuk formulasi, untuk memaksimalkan kesempatan dalam mengoptimalkan sebuah produk obat dan penampilannya. Dari sudut pandang seorang formulator tablet, informasi preformulasi yang paling penting adalah studi kestabilan. Menurut Lieberman tahun 1990, formulasi dari tablet membutuhkan pertimbangan antara lain ukuran dari dosis atau kuantitas dari bahan aktif, stabilitas dari bahan aktif, kelarutan dari bahan aktif, kerapatan dari bahan aktif, kemampuan pengampaan dari bahan aktif, penyeleksian bahan tambahan, metode granulasi, karakter dari granulasi, keempat tablet, tipe, ukuran, dan kapasitas, kondisi lingkungan atau kontaminasi dan kontrol kelembaban, stabilitas dari produk obat, dan ketersediaan. Selanjutnya ada data yang harus disediakan pada studi preformulasi. Langkah pertama pada pemotongan tablet atau aktivitas perumusan adalah pertimbangan yang teliti sebelum perumusan data ini sangat penting karena mempunyai identifikasi sifat kimia, fisika lengkap dari bahan aktif yang tersedia sebelum memulai pengembangan kegiatan perumusan. Kemudian ada data obat. Yang pertama itu stabilitas zat padat, ada cahaya, suhu, dan kelembaban. Kemudian stabilitas zat larutan, ada stabilitas bahan tambahan obat atau diferensial thermal analisis atau metode dipercepat lain. Kemudian sifat fisika mekanis, ada ukuran partikel, curah dan tekanan densitas, bentuk kristal fotomikrograf, titik leleh, rasa, warna, bentuk, dan bau. Kemudian ada sifat fisika mekanis, ada kelarutan dan pH larutan atau dispersi cair pelarut lainnya. Yang terakhir yaitu disolusi in vitro, yaitu obat murni, obat pil murni, dialisis obat murni, penyerapan obat, efek dari bahan tambahan dan surfaktan. Selanjutnya ada studi organoleptik. Program preformulasi yang khas harus dimulai sesuai dengan bahan obat. Penggambaran istilah warna, bau, dan rasa pada obat baru harus dicatat. Ini penting guna menetapkan standar istilah, penggambaran perintah kelengkapan guna menghindari kebingungan yang berbeda antara ilmu pengetahuan yang digunakan dengan beberapa istilah penggambaran kelengkapan. Kemudian ada analisis kemurnian. Yang pertama ada kemurnian bahan obat. Adalah ada atau tidaknya bahan pengotor, kebanyakan berupa sintetik, biasanya diuji dengan grade HPLC atau tingkat kemurnian tingkat tinggi, grade analisis atau proanalisis atau PA, pharmaceutical grade atau PG sedang, technical grade TG sedang. Yang kedua ada salah satu tingkat untuk melakukan studi adalah menguji tingkat kemurnian dari bahan baku yang akan dijadikan sebagai zat aktif sediaan tablet. Yang ketiga ada pada pabrik-pabrik biasanya diuji terlebih dahulu
tingkat kemurnian bahan baku untuk membuat tablet dengan HPLC, kromatografi tipis. Yang keempat ada salah satu parameter yang menunjukkan kemurnian, yaitu titik lebur dari bahan baku tersebut. Selanjutnya ada bentuk dan luas partikel. Pengetahuan mengenai bentuk dan luas permukaan suatu partikel dikehendaki bentuk partikel mempengaruhi aliran dan sifat-sifat pengemasan dari suatu serbuk, juga mempunyai beberapa pengaruh terhadap luas permukaan. Diketahui bahwa makin luas permukaan per gram partikel, maka makin kecil gram partikel tersebut. Selanjutnya ada preformulasi griseofulvin. Zat aktifnya ada griseofulvin. Zat tambahan ada PFP, pati jagung, dextrin, magnesium sitrat, talk, dan yang terakhir. Selanjutnya ada alasan formulasi griseofulvin. Griseofulvin itu memberikan efek yang baik terhadap penyakit jamur di kulit, rambut, dan kuku yang disebabkan oleh jamur yang sensitif. Gejala pada kulit akan berkurang dalam 48-96 jam. Tetapi pengobatan sebaiknya dilanjut sampai 3-4 minggu. Absorpsi meningkat bila diberikan bersama. Selanjutnya ada studi organoleptik. Program preformulasi yang khas harus dimulai sesuai dengan bahan obat. Penggambaran istilah warna, bau, dan rasa pada obat baru harus dicatat. Ini penting guna menetapkan standar istilah, penggambaran perintah kelengkapan guna menghindari kebingungan yang berbeda antara ilmu pengetahuan yang digunakan dengan beberapa istilah penggambaran kelengkapan. Sekian presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.